Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita lantunkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini tentunya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ujian, selalu memberikan cobaan. Ujian dan cobaan ini bukan hanya untuk orang yang beriman saja, tetapi juga untuk orang yang tidak beriman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan kesulitan. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara, hidupnya kesusahan, hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Pasti siapapun itu, ketika kita hidup di dunia ini, menjalani hidup, maka kita ingin yang senangnya, kita ingin bahagia, kita ingin sukses dan sebagainya. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku, di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesulitan-kesulitan. Akan tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan itu banyak jalan dan banyak solusi kita untuk memecahkan masalah-masalah itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan bagi hamba-hambanya di dunia ini? Tiada lain adalah saudara-saudaraku, untuk kita bisa berusaha, untuk kita bisa berikhtiar, untuk kita bisa melatih diri, untuk bisa melihat kenapa, alasan apa penyebabnya, sehingga kita bisa mendapatkan kesulitan itu, mendapatkan kegagalan itu, mendapat ujian dan cobaan itu. Ketika Allah menurunkan kesulitan, ketika Allah memberikan cobaan, maka kita berpikir dan merenung di mana letak kesalahan kita, di mana letak langkah-langkah kita yang mungkin kurang, langkah-langkah kita yang mungkin keliru dan salah, sehingga dengan itu kita bisa mencari solusi, mencari jalan untuk memperbaiki diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu lil kafirin." Hadis ini sudah cukup bagi renungan kita bahwasanya dunia ini memang adalah as-sijnun, neraka bagi orang-orang yang beriman, al jannatu lil kafirin, surga bagi orang-orang yang kafir. Ini maknanya apa, saudara-saudaraku? Artinya apa? Bahwasanya memang secara redaksi hadis itu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan cobaan bagi kaum yang beriman. Kenapa? Supaya mereka bisa bersabar, bisa melatih dirinya untuk selalu menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Insyirah ayat 5 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ayat ini artinya adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya inna, kalau kita belajar bahasa Arab, nahunya inna itu adalah harfu taukid. Itu adalah kalimat taukid, penguatan bahwa inna, Allah mengatakan di situ inna, menggunakan kata inna bahwasanya la sakka fihi, la raiba fihi, tidak ada keraguan,
Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita ragu tentang kalam Allah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna. Sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, bersama ujian, bersama cobaan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ma'a. Ma'a itu bersama kesulitan. Al-usra, di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-usra, ada alif lam. Alif lam itu namanya alif lam ta'arif. Itu maknanya adalah dikhususkan bahwa al-usra, satu kesulitan. Yusra itu menggunakan kalimat nakirah, artinya umum, artinya katsir, banyak. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bersama satu kesulitan Allah meletakkan beribu-ribu solusi. Saudara-saudaraku, jangan kita takut, jangan kita khawatir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam ayat ini mengatakan, inna, sesungguhnya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada kata pikir-pikir lagi, bahwasanya begitu Allah memberikan kita satu kesulitan, satu cobaan, tapi Allah meletakkan di situ bersama kesulitan itu ada beribu-ribu macam solusi. Nah, inilah saudara-saudaraku, begitu kita diberikan cobaan, ujian, kesulitan, maka kita cari langkah, cari solusi untuk memecahkannya. Ketika kita gagal, kita harus berpikir, mungkin kegagalan saya saat ini, saya salah langkah. Mungkin sistem dan cara saya untuk menggapainya itu kurang maksimal. Sehingga kita mencari solusi, kita mencari cara, langkah baru, pemikiran baru, supaya kegagalan itu bisa mencapai kesuksesan. Ujian itu dan cobaan itu bisa kita selesaikan permasalahannya. Inilah makna yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah tadi. Saudara-saudaraku, maka kaitannya dengan hal ini, la tahzan, janganlah kamu takut, jangan kita takut, jangan kita khawatir. La khaufun, jangan sekali-kali takut akan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah sekarang bahwa di balik itu Allah menitipkan beribu solusi, beribu kemudahan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tentu hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang yakin dan bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya juga dengan hal ini, maka yang perlu kita tahu, Allah Subhanahu wa taala membuat kesulitan, memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian. Ada 3 jenis ujian yang diberikan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Anisul Muttaqin. Kitab ini adalah karya Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Palembani. Beliau adalah dari Palembang. Beliau adalah seorang ulama ahli tasawuf yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Di dalam kitab Anisul Muttaqin yang beliau karang, beliau mengatakan bahwa 3 macam kesulitan, cobaan, ujian yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, ada namanya cobaan ittizabun. Cobaan, kesulitan ittizab ini adalah cobaan, kesulitan sebagai azab yang diturunkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Itu adalah ujian, cobaan yang diberikan kepada hamba Allah, kepada orang yang terlalu banyak maksiatnya, yang selalu melakukan dosa, yang selalu melakukan maksiat di dunia ini. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwa ittizab ini adalah dominannya kepada orang-orang kafir. Maka begitu ada cobaan, begitu ada azab, begitu ada ujian, kesulitan, maka itu namanya azab. Yang kedua, saudara-saudaraku, namanya adalah cobaan it-ta'dib.
At-ta'dib ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebagai pelatihan fisik maupun pelatihan rohaninya, sebagai pendidikan karakternya, sehingga begitu diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa merenung, berpikir untuk mencari langkah, untuk mencari solusi, untuk mencari jalan supaya kita bisa bersabar, supaya kita bisa mencari cara agar kita bisa diberikan kemudahan dari kesulitan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ketika kita menemukan langkah cara yang tepat, maka insya Allah kesulitan itu pun akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah mengingatkan kita, pernah mengatakan bahwa Allah tidak memberikan hambanya itu kesulitan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kesulitan kecuali kemampuan bagi hamba-hambanya. Maka jangan takut, jangan khawatir. Begitu ada musibah, begitu ada kesulitan, maka kita cari solusinya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, ujian yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya at-taqarrub. Cobaan ini tentunya kebiasaan diberikan kepada orang yang tingkat keimanannya tinggi, tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tinggi. Mungkin ini para ulama, para waliullah. Tapi tidak kemungkinan besar kita juga akan seperti itu. Kan ditimpakan at-taqarrub itu adalah ujian, cobaan, kesulitan. Tetapi begitu Allah menurunkan kesulitan, semakin bertambah keimanan, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada kesulitan, begitu ada cobaan, begitu ada musibah yang diberikan kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musibah yang ketiga ini adalah, ujian yang ketiga ini adalah kepada para muhibbin, yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulannya adalah kita di dunia ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta untuk selalu memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, keistimewaan dan segalanya. Tetapi di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kesulitan, sekali lagi menurunkan kesulitan, ujian, cobaan, agar kita bisa melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar mencari solusi dari kegagalan yang kita pernah dapatkan, sehingga kita bisa mencari langkah baru, pemikiran-pemikiran baru untuk meraih keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memelihara kita, melihara jasmani dan rohani kita, melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita di dalam hati ini kesabaran, kegigihan, keyakinan, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.